Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kitab Durratul Bahiyah, Syarah Nazmul Imriti, atau yang nama lainnya itu adalah Nazmul Al-Jurmiyah. Sebelum kita memulainya, mari kita kirim Fatihah buat mu'alif kitab, saya Syarifuddin Al-Imriti, saya Son Haji, serta mu'alif kitab Durratul Bahiyah. Semoga mendapatkan kemanfaatan kita semua, serta beliau mendapatkan anugerah dari Allah, pengampunan, dan karunia yang sangat besar dari Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang kedua, untuk guru-guru kita, serta orang-orang tua kita, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan, umur panjang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum bidaraini amin. Babul kalami utawi iki kubab njelasake kalam, nerangake kalam. Kalau muhum utawi langgerane kalam mungguh ulama ahli nahwu, tagiru akhiril kalimi iku oae akhir-akhir kalimat. Takdiron hale takdire awalaudon utawa lafade li'amilin maring amil ulima kang den kinawerwi apa amil. Al-i'rab menurut ulama ahli nahwu, i'rabuhum tagyiru akhiril kalim. I'rab menurut ulama ahli nahwu adalah perubahan akhir kalimat, baik takdirnya ataupun kira-kiranya. Takdir itu kira-kira, atau lafadznya. Karena perbedaannya amil yang diketahui atau amil yang masuk. Al-i'rab inda nahwiyin, i'rab menurut ulama ahli nahwu itu wa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha laudun aw takdiron. Menurut nahwiyin atau ulama ahli nahwu, yang dinamakan i'rab ialah perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk, baik secara lafadz ataupun kira-kira. Wa dzalika nahwu Zaidun fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun. Zaid. Nah, lafaz Zaid ini, contohnya lafaz Zaid ini sebenarnya sebelum kemasukan amil mauquf, itu tidak bisa dibaca akhirnya. Nah, Zaidun intinya mauquf. Mauquf ya tidak diketahui cara bacanya. Laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairuhu. Tidak mempunyai i'rab, tidak mabni, tidak rofa, dan selainnya rofa. Berarti tidak ada i'rabnya, tidak ada mahalnya, tidak ada tarkibnya. Fa idza dakhala 'alaihil 'amil, nah ketika kemasukan amil, fa in kana yatlubur raf'an. Ya rufi'a gitu aja. Enggak apa-apa. Fa in kana yatlubu, maka apabila ada amil yang mengakibatkan dibaca rofa, ya rufi'a, maka dirofakan. Zaidnya itu dirofakan. Seperti halnya lafaz ja'a Zaidun. Lafaz Zaidun ini harus dibaca rofa karena ada lafaz ja'a. Ja'a ini merupakan kalimat fi'il. Ketika ada kalimat isim yang jatuh setelah kalimat fi'il, maka dia kedudukannya menjadi fa'il. Fa innahu fi'lun yatlubu fa'ilan wal fa'ilu marfu'un. Sesungguhnya setiap fi'il itu membutuhkan fa'il, dan fa'il itu harus dibaca rofa. Jadi Zaidun itu merupakan fa'il dari lafaz ja'a, daripada lafaz ja'a. Makanya Zaidun ini harus dibaca rofa karena menjadi fa'ilnya ja'a. Setiap fa'il itu harus dibaca rofa.
Fayakunu Zaidun marfu'an bija'a. Maka lafaz Zaidun ini dibaca rofa dengan disebabkan lafaz ja'a ala annahu fa'iluhu. Yang sesungguhnya lafaz Zaidun itu menjadi fa'ilnya lafaz ja'a. Wa in kana al-amil yatlubu an-nasba nusiba ma ba'dahu. Dan apabila amilnya itu mengakibatkan i'rab nasab, maka lafaz yang setelahnya itu harus dibaca nasab. Nahu akramtu Zaidan. Sebenarnya lafaz akramtu Zaidan. Nah, yang kita bahas itu pada lafaz Zaidannya. Zaidan ini harus dibaca nasab. Karena apa? Karena di depannya itu ada fi'il dan fa'il. Ketika ada pekerjaan dan orang yang mengerjakan atau predikat, maka objek pun harus ada. Nah, ini Zaidan itu ibarat objek, sesuatu yang dikerjai. Dalam bahasa Arab ini namanya maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini harus dibaca nasab. Zaidan, alamat nasabnya dengan fathah. Fa inna akramtu fi'lun watta fa'iluhu. Sesungguhnya lafaz akramtu itu adalah fi'il madi, kalimat fi'il. Dan taknya itu adalah, atau tu'nya itu, tak dalam lafaz akramtu itu adalah fa'ilnya. Wa Zaidun maf'ulahu, dan Zaid itu adalah maf'ul dari lafaz akramtu. Wal maf'ul mansubun, sedangkan setiap maf'ul bih itu harus dibaca nasab. Wa in kana al-amil yatlubul al-jarra jurra ma ba'dahu. Dan apabila amil itu mengakibatkan dibaca jar, maka lafadznya itu harus dibaca jar. Nahu al-ba'a fi nahwi marartu bi Zaidin. Contoh amil yang mengejarkan adalah ba dalam lafadz marartu bi Zaidin. Nah, Zaidin ini harus dibaca jar karena kemasukan huruf jar, yaitu bi. Fa Zaidun majrurun bil ba. Maka lafaz Zaidun ini dijarkan dengan adanya ba. Fataghayyara al-akhiru min raf'in ila nasbin au jarrin. Maka perubahan pada akhir kalimat itu dari rafa, nasab ataupun jar huwa al-i'rab. Nah, itu yang dinamakan i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat yang tadinya domah menjadi fathah, yang fathah menjadi kasroh, yang kasroh menjadi sukun. Nah, itu perubahannya itu dinamakan i'rab. Wa sababu dukhulul awamil, dan perubahan itu dari fathah ke kasroh, dari kasroh ke domah, dari domah ke sukun, itu merupakan penyebabnya adalah berbedanya amil yang masuk. Wa qauluna laudhon au takdiron, dan yang dimaksud dalam ucapan laudhon au takdiron yakni anal akhra yataghayyaru laudhon kama fil amsilati al-madhkurati au takdiron kama fil ismi alladhi akhiruhu alif. Yang dimaksud perubahan secara lafadz itu seperti halnya contoh-contoh yang telah disebutkan. Dari Zaidun, Zaidan, Zaidin, dan Yadrib umpamanya ya. Dari fathah, dari domah ke fathah ke kasroh, perubahannya itu namanya laudhon, secara jelas, kelihatan. Seperti halnya contoh-contoh yang telah disebutkan, perubahannya itu kelihatan. Au takdirun kama fil asma'il ladzi akhiru alif. Nah, kalau yang diperkirakan itu setiap kalimat isim, setiap kalimat isim yang akhirnya itu alif, maka ini perubahannya takdiron. Contoh al-fata, au ya atau akhirnya itu ya, contohnya al-qadi. Fa innal alifa al-layyinata yata'adzaru tahrikaha. Fayaqdaru fiha al-i'rabu li ta'adzuri nahuja al-fatah. Sesungguhnya alif layyinah itu tidak bisa menerima harokat, maka setiap i'rabnya itu harus dikira-kirakan. Karena li ta'adzuri, karena tidak bisa menyandang harokat.
Contohnya ja'al fata. Jadi alif itu nggak ada yang berharokat. Fal fata fa'ilun marfu'un. Maka lafadz fata itu menjadi fa'il yang harus dibaca rofa. Wa alamatu rofi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif muni'a min dzahiriha at-ta'adzura. Ya, ini bagusnya li ya, li ta'adzuri. Enggak apa-apa lah. Tanda rofaknya daripada Zaidun, al-fata atau Zaidun. Al-fata adalah domah yang dikira-kirakan di atas alif karena dicegahnya harokat atau domah dari menjelaskannya karena adanya uzur atau ketidakbisaan alif layyinah menyandang harokat. Wa akramtu al-fata, fal fata maf'ulu bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu 'alal alifi muni'a min zuhuriha at-ta'adzura. Lafadz al-fata dalam lafadz akramtu al-fata ini menjadi maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih itu harus dibaca nasab. Dan alamat nasabnya itu memakai fathah yang dikira-kirakan di atas alif. Karena apa? Harus dikira-kirakan karena alif layyinah itu tidak bisa menyandang harokat. Contohnya lagi, wa marartu bil fata. Wa marartu bil fata, fal fata ismu majrurun bil ba. Al fata dalam marartu bil fata ini itu harus dijerkan yang disebabkan oleh adanya ba. Wa alamatu jarihi al kasratu al muqaddaratu 'alal alifi muni'a min zuhuriha at-ta'adzur. Isim al-fata itu harus dijerkan dengan adanya ba. Sedangkan alamat jer daripada al-fata merupakan kasroh yang dikira-kirakan secara samar. Atau yang dikira-kirakan fatahnya. Jangan secara ya. Yang dikira-kirakan kasrohnya, bukan fatahnya. Kasrohnya. Yang dikira-kirakan kasrohnya. Di atas alif. Karena alif layyinah itu tidak bisa menyandang harokat. Jadi yang namanya alif layyinah itu ya tidak bisa menyandang harokat. Wa nahwu hadra al-qadi fal qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i muni'a min zuriha as-siqal. Jadi ini bagusnya li ya. Enggak usah ada alifnya. Li siqali. Jadi lamnya itu li ta'lil. Nah, lafadz hadara al-qadi itu merupakan susunan fi'il fa'il. Fi'ilnya hadara al-qadi fa'ilnya. Jadi kalau ada kalimat isim jatuh setelah kalimat fi'il, maka dia kedudukannya menjadi fa'il. Nah, lafadz al-qadi ini fal qadi fa'ilun marfu'un. Lafadz al-qadi ini tarkibnya menjadi fa'il dan i'rabnya itu harus dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi, alamat rofanya adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i muni'a min dzuriha. Alamat rofa daripada al-qadi ini adalah domah yang dikira-kirakan di atas ya karena beratnya ya menyandang harokat domah listiqoli karena berat. Maka ya ini harus dikira-kirakan harokatnya. Tidak bisa menyandang domah. Orang Arab itu susah mengatakan ya ketika mengucapkan ya yang berharokat domah. Maka ketika ada ya yang berharokat domah, domahnya tidak dibaca. Gitu. Wa nahwu marartu bil qadi. Fal qadi ismun majrurun bil ba. Nah, al-qadi ini isim yang dibaca jar dengan disebabkan oleh ba. Walamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu 'alal ya'i muni'a min zuriha listiqali. Alamat jarnya dari lafadz al-qadi merupakan kasroh yang dikira-kirakan di atas ya karena tercegahnya ya dibaca kasroh. Jadi alasannya ya itu ketika dibaca kasroh itu dikira-kirakan karena orang Arab sulit mengucapkan ya yang berharokat kasroh. Maka ketika ada huruf akhir berharokat kasroh dan hurufnya adalah ya atau ya yang berharokat kasroh, maka ya-nya itu tidak dibaca atau dikira-kirakan saja. Selanjutnya,
Wa amma fi halatin nasbi fatadharu al-fathatu alal ya'i lil khifati. Nah ini. Ra'aitu al-qadiyya. Nah ketika akhirnya itu berupa ya dan berharokat kasroh, maka harus dizohirkan atau diucapkan fathahnya. Karena fathah itu adalah harokat yang paling mudah diucapkan menurut orang-orang Arab. Jadi khusus untuk ya, ketika berharokat fathah, maka harus dibaca. Ra'aitu al-qadiyya. Ya-nya harus dibaca. Fal qadi maf'ulun bihi mansubun. Sedangkan lafadz qadi maf'ul bih yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu. Sedangkan alamat nasabnya al-qadi itu adalah fathah yang zahirah. Fal farqu bainama akhiruhu alif aw ya annama akhiruhu alif yata'adzaru idharuhu wa i'rabuhu raf'an wa nasban wa jarron wa ma akhiru ya la yata'adzaru walakinnahu yustasqalu raf'an wa jarron. Jadi perbedaan yang kelihatan banget, yang signifikan, yaitu antara alif dan ya. Sesungguhnya alif itu alasan kenapa harus ditakdirkan itu karena tidak bisa menyandang harokat. Makanya baik rofa, nasab, ataupun jer, maka alif itu semuanya tidak akan pernah dibaca ketika pada akhir kalimat. Sedangkan ya, alasan kenapa ditakdirkan itu karena ya itu merupakan huruf yang berat atau susah diucapkan. Maka ketika bertemu dengan harokat-harokat yang menurut orang Arab susah untuk diucapkan, itu tidak akan dibaca harokatnya, yaitu rofa dan jer. Sedangkan fathah itu menurut orang Arab itu gampang untuk mengucapkannya. Maka ketika i'robnya itu nasab dan berharokat fathah, maka dibaca ya-nya ketika pada akhir kalimat. Itu. Cukup dari kami. Jika penjelasan terlalu cepat, silakan pilih menu di slow motion, ya kan, dislowkan, dipelankan, itu di YouTube-nya itu bisa. Ketika kurang paham juga boleh bertanya di kolom komentar ataupun masuk ke dalam grup kami. Cukup. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.